Halo teman-teman, pagi ini saya sedang menuju ke Tajur ke Pool Rosalia Indah yang ada di Bogor. Dan sepertinya nih ada sesuatu yang unik dari pelayanan Rosalia Indah kali ini. Apa itu? Teman-teman simak terus aja videonya sampai akhir ya. Kemarin buka nomor HP saya mau. Yang baru yang aku rasain dari rute Bogor Malang itu dapat unit ini teman-teman, unit Laksana SR3 teman-teman. Biasanya aku tuh dapat JetBus 3 Plus ya, tapi ini aku dapat Laksana SR3. Wah, keren banget sih ini. Ini dia bentuk tiketnya standar ya dari dulu sampai sekarang gitu ya, tapi memang kualitas juga cukup bagus. Dan saya beli tiket ini dengan harga 5.540 untuk kelas super topnya teman-teman. Dan ini dia unitnya sudah dipersiapkan. Wah, keren banget ya. Teman-teman lihat dulu deh unitnya seperti ini kira-kira. Nah ini dia ada yang baru nih dari Rosin, ada dispensernya teman-teman. Dan ini penampakan deck atasnya, wow keren banget ya. Di bagian kompartemen atasnya tuh ada kayak cahaya hijau gini, wah LED gitu ya. Wah keren banget. Terus juga mereka masih mempertahankan double leg rest dengan model pisah. Dan ini model AC dari SR3 seperti ini teman-teman. Wah keren banget ya. Dan yang lebih kerennya lagi adalah chargernya sudah menggunakan Type-C teman-teman. Wah ini enak banget buat yang punya iPhone ataupun Samsung, itu bisa lebih nyaman menggunakan bis ini gitu. Ini penampakan dari kabin bawahnya seperti biasa, 6 seat super top dan 2 seat sleeper di depan. Ada yang baru, nah ini ada tempat kompartemen untuk di seat baris 1 ya. Super top 1A B C. Sekarang kita lihat dulu yuk untuk sleepernya di depan. Nah gini teman-teman, dan ada avotnya dong, keren ya. Ini posisi rebahnya seperti ini, wah luar biasa. Dan yang terpenting adalah sekarang untuk pintu masuknya atau rongga masuknya itu lebih luas. Jadi anti mentok-mentok kepala klub teman-teman. Wah ini bagus banget nih. Sebuah poin kemajuan dari Rosalia Indah untuk kelas sleepernya. Wah keren ya, ada lampu bacanya juga. Leg-rest model pisah masih dipertahankan oleh Rosin. Ini good job sekali karena memang leg-rest seperti ini lebih awet gitu ya. Dan sekitar jam 6 bisnya diberangkatkan seperti ini. Ini seperti ini untuk toiletnya. Yep. Nah ini dia. Wow, estetik sekali. RI Rosalia Indah. Bagus ya. Itu ada penampung airnya juga. Seperti itu. Ada kaca cerminnya kanan kiri. Toilet seperti ini. Nah. Sayangnya ini ada tulisan teman-teman untuk di seat di baris ke-6. Ini lantai atas ya. Di seat 6 atau seat 7 ya. Nah ini dia yang aku bilang tadi, ada Type-C charging teman-teman. Wah kemajuan banget nih untuk Rosin Bogor Malang ya. Biasanya kan hanya USB biasa gitu ya. Nah seperti ini, wow keren banget. Ini aku lagi coba duduk di seat nomor 6 atau nomor 7 ya. Ini kalian
kalau misalnya tidak ke bagian hot seat, kalian bisa pilih seat nomor ini teman-teman, nomor 6 atau nomor 7, aku lupa. Dan ini dia seat aku, seat 2A. Sudah tersedia bantal dan juga selimut, walaupun tidak diplastikin tapi it's okay. Terus juga ada kantung untuk naruh handphone gitu ya. Terus model legress pisah seperti ini. Terus ini ada USB biasa ya di seat super top. Tapi untuk yang Type C-nya ada di louvre AC, dekat louvre AC. Wah, kelihatan lebih mewah banget ya daripada Jetbus 3. Terima kasih banget buat Rosalia Indah untuk jalur rute Bogor Malang ini diperbarui gitu. Nah, ini dia yang aku bilang tadi, Type C di dekat louvre AC, dan ini berfungsi sangat baik. Selanjutnya teman-teman bisa lihat-lihat sendiri, dan kita akan bertemu lagi di Subang. Untuk tinggi badan 160 cm ini masih sangat luas sekali untuk legroomnya, luar biasa, sangat nyaman, ergonomis sekali. Jam 6:30 kita sampai di Depok. Sekitar jam 7 kita sampai di Kampung Rambutan kalau nggak salah ini teman-teman. Jam 8 pagi kita tiba di Pulau Gebang. Jangan lupa gunakan tirainya untuk memaksimalkan kinerja AC kalau kalian lagi berangkat trip di siang hari atau di pagi hari gitu ya. Sekitar jam 8:30 kita sampai di Kalimalang atau di ini teman-teman, di Bulak Kapal. Kayaknya di Kalimalang tadi ya, lupa saya. Dan ini dia layanan yang terbaru dari Rosin, yaitu ada pramugarinya. Iya memang biasanya ada gitu ya, tapi ini menurut saya lebih luar biasa lagi karena selain menawarkan menu makanan yang akan dimakan di resto Rosin, kita juga langsung diberikan snack dan juga ditawari mau minum apa. Jadi nanti si masnya atau pramugarinya akan membuatkan kita minuman untuk perjalanan seperti itu. Dan ini saya dibuatkan kopi teman-teman. Luar biasa untuk inovasi, bukan inovasi ya. Jadi kayak penyesuaian diri dari Rosalia Indah. PO bis lama tapi bisa beradaptasi dengan sangat baik di rute Bogor Malang atau Jakarta Malang PP. Dan ini kita sampai di Rosin Subang. Sudah ada beberapa bis yang bisa beristirahat di sini, salah satunya Kim Trans dan juga Juragan 99. Untuk Super Top berada di samping kiri dari gedung utama seperti ini. Bisa makan di luar ataupun di dalam di ruangan ber-AC seperti itu teman-teman.
Saya lebih milih untuk makan di sampingnya. Kita tinggal tunjukkan aja tiket kita dan kita langsung duduk di tempat yang ingin kita duduk. Apa sih? Kali ini menu yang saya pilih adalah mie godok, teman-teman. Nah, saya tidak mau makan yang terlalu berat gitu ya. Ya udah mie godok aja gitu. Rosin restonya juga udah semakin maju, teman-teman. Ada ballroomnya juga, mungkin bisa digunakan buat resepsi pernikahan. Saya juga nggak paham gitu ya konsepnya seperti apa. Tapi luar biasa bisnis dari Rosin ini. Dan ini dia Kim Trans untuk slipernya Bad Boys, luar biasa sekali. Selain Kim Trans juga ada Juragan 99 yang ikut resto untuk ikut ngeres di resto Rosin gitu maksud saya. Luar biasa. Dan ini dia yang baru lagi, Olana untuk minumannya. Kalau biasanya tuh apa ya kalau nggak salah, lupa saya. Teman-teman bisa tolong bantu jawab, biasanya minuman dari Rosin tuh apa ya? Ultra kalau nggak salah, sekarang jadi Olana. Luar biasa ya. Dan ini dia snack yang tadi diberikan oleh pramugarinya. Ini ada sari kacang hijau Ultra dan ini dia snack time. Kalau dari barat ke timur dan dikasihnya di Subang itu jarang dapat arem-arem, teman-teman. Kalau padahal arem-aremnya enak banget loh. Itu menurut aku salah satu yang terbaik dari pelayanan Rosin tuh, arem-aremnya, teman-teman. Kalau ini ada 4 jenis snack itu dijelasin dan ada penjelasannya loh, gila banget. Ada penjelasannya tentang ini tuh apa gitu kan, luar biasa banget. Seniat itu Rosin untuk memberikan pelayanan kepada penumpangnya. Dan menurut saya nih Rosin adalah salah satu bis yang tidak memerlukan entertain di dalam bis, tapi kita merasa nyaman gitu pakai bis ini. Kenapa? Karena bagi saya, karena dia ada 2 kali rest, teman-teman, yaitu di Subang dan juga nanti ada di Palur gitu. Untuk dari barat ke timur. Kalau dari timur ya tinggal sebaliknya aja, di Palur dan kemudian di Subang. Luar biasa. Dengan begitu kita punya kesempatan untuk beribadah bagi yang muslim. Jadi nggak ngewanti-wanti di mana ya harus berhenti, di mana ya harus berhenti, karena kita udah pasti akan berhenti 2 kali. Luar biasa. Makanya buat yang kaum milenial atau kaum yang bukan Gen Z gitu ya, ini pasti akan lebih memilih Rosin untuk teman perjalanan mereka. Dan ini dia sekitar jam 3:30 sore kita sudah tiba di rute Palur nih, teman-teman. Nah, ini kita masuk garasi Palur dulu untuk pengecekan unit atau armada biasanya. Nggak lama, sekitar 15 menit, tapi waktu itu cukup buat kita beristirahat, meregangkan kaki, ke toilet, ataupun beribadah gitu ya. Dan juga sedikit membeli oleh-oleh untuk sanak saudara, teman, kerabat di tujuan, seperti itu. Wah, luar biasa ya pencahayaannya di luar. kayak dapat ilham gitu ya. Luar biasa. Dan tadi nggak lama langsung kita diberangkatkan sekitar jam 4:30. Mungkin cukup lama ya ternyata ya. Gitu, tapi nggak apa-apa. Perjalanan kita kali ini masih cukup tepat waktu kok, teman-teman.
Nah, ini memasuki daerah Surabaya. Ini sudah mulai sore dan bis mulai dinyalakan lampunya, teman-teman. Oh ya, ini saya sedikit mencoba tabelnya. Tabelnya lumayan oke loh, teman-teman. Dia stabil di kecepatan bis yang cukup tinggi. Jadi kita bisa bekerja di dalam bis. Cuma sayangnya ini yang menurut aku agak kurang ya, teman-teman. Pencahayaan ambient slide-nya itu warna biru, jadi menurut aku agak kurang nyaman gitu ya, kalau menurut aku pribadi ya. Kalau misalnya itu diganti warna kuning, itu mungkin akan lebih oke lah, lebih nyaman gitu. Yang aku miss itu ini loh, teman-teman, logonya ini. Nah, ini dia logo RI bintang 4-nya nih. Kok aku miss banget. Keren banget ya kelihatannya, kayak dapat ini Premier League, Champion League gitu ya. Dan ini kita sampai di tol Warugunung sekitar jam berapa nih ya? Nah, ini dah jam 7:06, teman-teman. Kita sampai di Warugunung dan kita akan tiba di Surabaya berarti sekitar jam 7:30 malam, teman-teman. Jadi seperti itu, ada beberapa hal yang baru dari pelayanan Rosalia Indah seperti dispenser untuk rute Bogor Malang ya. Seperti dispenser, minuman di dalam perjalanan, tapi setahu aku kita harus minta pramugarinya untuk membuatkannya. Terus kemudian juga unitnya, armadanya baru gitu kan. Terus untuk masuk ke kelas sleepernya itu dia lowong sekali, jadi anti nabrak-nabrak klub gitu kan. Ya, banyak hal-hal baik, hal-hal positif yang perubahan-perubahan positif yang Rosalia Indah lakukan di unit rute Bogor Malang. Luar biasa sekali, semoga Rosalia Indah bisa menjadi salah satu pilihan utama buat para penumpang melakukan perjalanan dari Bogor ke Malang. Dan ini dia unitnya, wah keren banget ya. Saya tiba di Rosin Medaeng itu sekitar jam 7:30 malam, teman-teman. Segitu aja video kali ini, terima kasih buat yang sudah menyaksikan, jangan lupa di like.